Saudara, ketegangan Rusia dan Ukraina dikhawatirkan akan mengganggu arus perdagangan Indonesia dengan kedua negara tersebut, mengingat ekspor komoditas minyak dan juga gandum Indonesia masih bergantung pada Rusia dan Ukraina. Kita bahas pagi ini bersama Kepala Ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambiantoro. Halo Satria, selamat pagi. Selamat pagi, Riri. Oke, ini paling cepat dampak yang konkret yang kemungkinan terdampak untuk Indonesia dari konflik ini apa, Satria? Ya, seperti yang tadi Riri sudah sebutkan, bahwa Rusia dan Ukraina itu adalah produsen minyak, gas, dan gandum yang paling besar, salah satu yang besar lah di dunia ini. Jadi dampak yang paling immediate, yang paling cepat itu ada kenaikan harga komoditas tersebut. Jadi kalau dalam waktu dekat di Indonesia, mungkin kita bisa melihat harga minyak global gas, harga dari gas juga meningkat, biasanya juga berdampak komoditas lain seperti kelapa sawit, batu bara. Dan yang paling real bagi kita adalah ya harga harga meningkat, tepung meningkat. Jadi yang nantinya susah minyak goreng. Kalau pisang goreng, kalau memasaknya bisa susah juga, karena tepungnya kan dari Ukraina. Nah, ini sekarang kita bicara soal minyak dunia. Kemarin sempat nyentuhnya udah $100 Amerika Serikat per barel. Pertanyaannya untuk di Indonesia, apakah harga bensin non subsidi ini harus segera disesuaikan karena meningkatnya lumayan besar gitu? Iya, bisa dilihat dari berbagai aspek. Jadi ada dua poin yang mau highlight. Subsidi BBM tahun ini hanya 2 triliun, kurang dari 10 triliun. Tahun 2013, 2014, kira-kira kita naikkan subsidinya 200 hingga 300 triliun. Itu subsidi BBM. Jadi subsidi BBM itu sangat kecil lah tahun ini. Jadi kalau saya rasa pertama itu masih punya ruang mempertahankan harga BBM, harga yang atas. Lagi dalam 2-3 tahun terakhir, Pertamina sudah menjual pertama karena kalau sekarang minyak tas 2-3 tahun lalu di level 45. Dan yang kedua, itu perlu dilihat juga bahwa naik harga minyak tahun ini dan tahun lalu itu juga diikuti oleh kenaikan harga kelapa sawit dan batu bara itu cukup besar. Kalau tadi bilang harga minyak 100, harga kelapa sawit sudah Rp6.400 sekarang. 5 tahun lalu itu cuma 2.000, jadi naik itu 3 kali lipat. Harga batu bara sekarang $250 per metrik ton, $250. 2-3 tahun lalu ya 70. Oke, Satria, ini karena audionya agak sedikit terkendala, apakah mungkin bisa dinyalakan kembali mic di Zoom-nya? Baik. Oke, nah tapi kita bicara juga tadi Satria sempat menyentil soal CPO nih, soal sawit yang harganya juga semakin lama semakin naik saat ini. Kalau melihat angkanya, ekspor CPO ke Ukraina dan Rusia di Indonesia ini mencapai sekitar 3% dari total keseluruhannya. Itu akan berpengaruh nggak kira-kira kalau nih sawit atau ekspor sawit kita terhadap Rusia dan Ukraina? Mengingat juga sebenarnya CPO saat ini sedang diperebutkan negara lain. Iya, kalau dari sisi kelapa sawit atau CPO, itu sebenarnya ekspor kita ke Rusia dan Ukraina walaupun besar itu relatif tidak sizable. Gitu. Kita mengekspor sekitar 2 hingga 3 miliar, itu hanya 1/10 dari total ekspor CPO kita yang 30 miliar. Apakah suara saya bisa terdengar? Iya. Silahkan Satria, dilanjutkan. Iya. Ya, jadi kalau dari sisi kelapa sawit sebenarnya kita secara net-net itu diuntungkan justru. Karena kalau naiknya harga minyak crude atau crude oil itu juga berdampak pada kenaikan minyak kelapa sawit, seharusnya secara net-net untuk neraca dagang kita justru bagus, justru sangat positif. Oke. Tapi kalau gandum bagaimana Satria? Karena cukup besar ya kalau bicara soal gandum, terutama impor kita ke Ukraina. Ini dampaknya nanti ke tepung, ke roti, ke mie. Nah, ini bagaimana kalau soal gandum?
Iya, nah ini yang saya mau tekankan. Sebenarnya dampaknya itu tidak hanya dari sisi yang finansial gitu loh. Kalau saya di pasar saham di security itu kan harga saham sedang berjatuhan ya. Mhm. Tapi juga di real itu dari makanan saya, dari makanan Riri, makanan anaknya. Karena Ukraina itu salah satu supplier utama dari gandum. Terus dari Rusia juga kita banyak mengimpor pupuk. Gitu Mmm. seperti kita tahu pupuk itu juga digunakan untuk eh, produksi makanan dari kentang, ubi, hingga cabai dan lain-lain. Mhm. Jadi dampak lanjutannya 2-3 bulan ke depan yang harus diantisipasi pemerintah adalah kemungkinan kenaikan harga bahan makanan. Itu kalau dari sisi misalnya produsen mie ya, kalau kami berbicara dengan produsen mie yang terdaftar di bursa itu memang ada inventory level sekitar 6 bulan. Jadi gandumnya mereka yang sudah mereka beli di bulan Desember November itu bisa tahan selama 6 bulan lah. Mmm. Jadi pemerintah punya waktu 3 hingga 6 bulan ke depan untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok ini. Jangan sampai terlambat seperti yang sekarang sudah terjadi di minyak goreng. Oke, berarti yang sekarang harus paling cepat dilakukan dan segera dilakukan adalah dampak di pangan, berarti ya? Iya betul, terutama juga ini udah mulai harus berbicara ya Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri untuk mengamankan supply, mensecure supply gitu yang bisa mensubstitusi pupuk, tepung, Eee. bahan makanan lain, gandum ini yang vital bagi supply chain domestik, bukan cuma supply chain global. Oke, karena dampak yang terjadi di belahan dunia sana, Rusia, Ukraina tentunya akan ada pengaruhnya dalam beberapa bulan ke depan dan harus segera diredam dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih Satria sudah berbagi pagi ini di Kompas Bisnis, sehat selalu.